Halo, perkenalkan nama saya Alvin Budi Kartu Raharjo dengan nomor induk pasti 0513242773 program studi sistem informasi. Saya kali ini akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Berikut soalnya, kita harus mengimplementasi komponen tipe data, variabel identifier, dan sebagainya, mampu mengimplementasi array atau string, mampu mengimplementasi struktur keputusan seperti if else, dan sebagainya, mampu mengimplementasi struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Oke, kita punya basis soal seperti berikut. Ini kurang lebih sama seperti tugas pertama. Perbedaannya hanya menambahkan fitur yaitu fitur owner ibaratnya. Nah, itu bagian pada manajemen menu aplikasi. Dan di sini ada penjelasan untuk strukturnya. Semua total di sini. Kali ini karena saya menambahkan dikit-dikit dan ada perubahan dikit, saya coba tunjukkan terlebih dahulu di sini. Sebelumnya sebentar, saya lupa untuk modifikasi beberapa data. Sebentar. Hmm. Oke. Oke, kita mulai ke paling atas kali ya. Oke, ini untuk utility-nya yang digunakan ada hashtag, array list, dan scanner. Kita juga untuk fast private menu sering nama sebagai untuk memberikan pembagiannya dari setiap bagian. Nanti akan saya jerumuskan sambung-sambung kemana-mana. Ini adalah untuk penamaannya, untuk bisa memanggilnya. Ini dalam tim kategori segala macamnya. Lalu ini untuk pemanggilannya kembali ketika sudah digunakan pada penggunaan beberapa tahap. Class order ini adalah tipenya, menu dan jumlah. Objeknya ini dia, ini juga untuk pemanggilan. Ini juga untuk memanggil kembali jika dibutuhkan. Lalu kita mulai ke bagian public class-nya ini. Saya menggunakan namanya sebagai Java. Ini untuk template dasarnya pada awal pemunculannya adalah ada printout seperti ini. Ada tipe untuk pembeli dan juga mode owner. Jika tidak ada, if pilih mode pembeli, nanti akan melanjutkan ke tipe mode pembeli. Jika tidak, pilih nomor 2 nanti masukin mode owner, atau jika masuk ke ketiga, nanti dia berhenti ke 3. Terima kasih. Dan jika itu tidak ada, tidak valid. Nah, berikut datanya, saya masukkan 4, ada nasi goreng, ayam bakar, sate ayam, bakso, ST, dan sebagainya. Dan ini adalah tipe untuk pemanggilan hash mappingnya untuk menu yang tadi isi menu awal. Nah, di sini saya udah masukkan juga for untuk di daftar menunya tersebut. Teman-teman saya bukan mensortir, menomorisasi, tapi bukan itu kata yang lebih tepat, memunculkan nomor pada ini. Lalu untuk settingannya ketika di layar tampilan dia akan mengatur posisinya berdasarkan dari makanan, dan dia juga akan menginput dengan berdasarkan posisi-posisi seperti posisi yang ini dan ini dan ini. Lalu dia akan membagikan nomor pertama, lalu kasih nama dengan harga tersebut. Seperti di sini ada harga dan juga ada kategori ya. Nah, ini juga akan terbagi untuk minumannya. Minumannya akan masuk dalam sini. Dia akan membagi sendiri pada minuman dan makanan. Lalu dia akan print out dan selesai kembali. Lalu ini adalah bagian mode pembeli di mana tampilannya ada berikut. Masukkan nomor menu dan dia akan munculkan ini tersebut terlebih dahulu. Lalu ini tampilan bawahnya jika ini tidak valid ketika masukin makanan salah atau nomornya salah. Ini juga sama, bagian sama. Lalu jika semua selesai, dia akan masukkan ini dengan bentuk sistem jumlah total dari pesanan masing-masing makanan dan minuman. Dan jika itu 0, dia akan mancing jumlah harus 0, batakan item. Dan kalau dia mulai lagi langsung kembali ulang. Ini untuk mengatur pesanannya.
Nah, ini menjadi kayak satu bagian sistem untuk memasukkan borderan itemnya. Jika tidak ada pesanan, jika kosong, dia akan mencetak struk jika sudah selesai. Itu dasar dari pembelian. Nah, sekarang kita masuk ke owner. Ini tampilan awalnya untuk owner. Ada pilihan tampilan menu, tambah menu, ubah harga menu, dan hapus menu, dan kembali. Akan muncul pilihan untuk pilih. Nah, ini stepnya seperti sama kayak pembeli, dan dia akan ada memberitahuan, dia akan masuk ke nomor 1, menu baru, apa nanti isinya, segala macam ya. Ini untuk selesainya, jika tidak ada tambahan lagi, ya harga, ini segala macamnya. Semua sudah masuk dalam persyaratan sih, udah ada if dan else if, dan juga ada while dan juga for. Di sini juga seperti hashtag, masih sama, ini untuk manggilnya. Pemanggilan menunya tadi ini masih untuk mengubah pesanan ya? Ya, ini untuk mengubah pesanan. Lalu ini masih bagian yang sama, perubahan-perubahannya. Fungsinya dari ini adalah untuk mengubah posisi aja. Ini sudah dalam standar saya. Ini untuk validasi, konfirmasi sampai ke bawah. Jika itu iya, nanti harga diperbarui, jika lain itu dibatalkan. Lalu kita lanjut ini. Oh, maaf, lewat. Ini bagian dari penghapusan menu. Dia akan ada gitu-gitu. Nanti saya akan tunjukin. Kebetulan semua data ini tidak akan muncul di jika ada input masuk untuk sistem ini, karena ini bukan berbasis database dan hanya bentuk template, maka ini masih bisa diubah dengan apapun dan tidak akan tersimpan apapun. Jadi kita masih punya fleksibilitas untuk mencoba tes programnya. Di sini saya menggunakan data-data seperti total, diskon, promo gratis, pajak, service, grand total, dan diskon jika diimplementasikan, dan juga promo jika diimplementasikan. Ini hasilnya dengan penggunaan tersebut. Ini hitung totalnya, lalu ini pengecekan untuk promonya. Jika subtotal ini minumannya masih sama, integer segala macam, dia akan menunjukkan bahwa itu minuman. Ini hasilnya nanti. Lalu ini untuk makan diskon yang 100.000 ke atas. Kalau nggak salah potongan 10%. Ya, servis masih tetap. Ada penjelasannya di sini. Lalu akan menunjukkan struktur seperti berikut dengan formatting ini. Dia akan ambil semua namanya, menu, berdasarkan semua yang tadi kita masukin. Lalu dia akan tulisnya dulu subtotalnya di sini. Lalu dia akan bikin skenario untuk memvalidasi apa semuanya benar atau tidak. Dan jika itu benar akan dimasukkan di sini. Jika itu untuk makanannya ada 100.000, masukin sini. Lalu ini perhitungannya untuk pajak, servis, dan sebagainya. Pemanggilannya ada di sini. Lalu untuk ini hanya untuk penutupan jika sudah selesai. Dan ini. Oke. Untuk menjalankan dengan baik, sepertinya kita membutuhkan command prompt kali ya, untuk biar kebaca lebih gampang. Mohon tunggu sebentar. Agak lemot. Saya coba jalankan dulu untuk foldernya. Mohon tunggu. Tidak bisa dipindahkan. Sepertinya sudah bisa ya.
Sepertinya ada error di bagian tampilan. Jadi karena untuk mengurangi error tersebut, mungkin saya akan gunakan Visual Studio aja kali ya untuk menjalankannya. Kelihatan? Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Di sini kita ada dua mode pembeli, mode owner dan keluar. Kita akan pilih mode owner dulu. Nah, di sini pilih makanan nasi goreng, ayam bakar dan sebagainya. Saya akan spam dulu dengan nilai nominal masing-masing. Contoh nasi ayam itu kita ambil bikin jadi 125.000. Nah, dia akan memanggil kembali dengan pilihan makanan dan minuman. Lalu jika sudah, kita akan hasilnya seperti berikut. Ini bisa digede. Ya. Hasil sebagai berikut, dia akan menunjukkan struknya kembali lagi pesan dari awal untuk bisa mulai validasi, subtotal dengan diskon, dan promo diskon tersebut dan pajaknya 10%, sayang banget. Dan servisnya 20.000 dan kredit total sebesar ini. Dia tidak ada pemberitahuan untuk itu. Nah, kita coba pancing dengan jika kita ada makanan, mungkin kita pesan 3, dan minuman paling mahal jus alpukat. Jus alpukat kita pesan 5. Oke, kita close. Nah, hasilnya sebagai berikut, itu nasi goreng 75, nasi sempat 75 mahal juga. Total 150. Nah, kita ada dua skenario, yaitu promo buy one get one plus diskon 10%. Nah, makanannya itu adalah nggak ada di sini, dia masuk ke minuman, diskon masih sama, hasilnya bagi berikut. Nah, jadi kalau kita masuk ke mode owner, ini tampilan menu, dia akan menunjukkan menu. Terus kalau ada tambah menu, kita masukin aja contoh nasi bakar. Nasi bakar harganya 25.000. Kategori makanan. Kategori aja harusnya udah bisa. Tambahkan menu. Nasi bakar muncul sebagai 25.000. Kita ubah harganya mungkin nasi bakar 25.000 itu jadi mungkin 10.000. Yes. Coba saya nggak usah bicara apa-apa. Nah, dia tidak memvalidasi. Ini. Kalau saya ubah lagi dengan saya ketik 10.000 lagi, terus saya validasi dengan Y, maka dia akan pasti berubah 10.000. Itu menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk bisa memvalidasi data itu agar bisa di accept adalah yang hanya menulis huruf Y. Jadi tidak ada miss pencet atau apa gitu. Kita bisa hapus juga menunya, kita hapus lagi nasi bakar, baru sebentar. Coba kita tes juga pakai cara yang sama. Nasi bakar masih ada. Nah, kita coba masukin lagi nomor 5. Masih Y. Nah, hilang. Seharusnya semua fitur sudah saya cantumkan ya. Kalau dari sistem ini yang diinginkan ada else, if, dan sebagainya macam, jadi seharusnya sudah komplit ya. Dan juga ada all the for juga untuk jika penggunaan ini segala macamnya. Oleh karena itu saya rasa semua sudah mencukupi untuk datanya. Saya Alvin Budijaya Katra Harjo dengan nomor induk mahasiswa 05132473 mengucapkan terima kasih.